Pernah dengar reksadana, tapi bingung gimana cara kerjanya dan benefitnya apa sih buat kita? Halo semuanya, kami dari kelompok 4 di sini akan membahas mengenai reksadana. So, buat teman-teman yang kira-kira mau pakai reksadana tapi bingung dasar-dasar gimana, di sini kita akan bahas. Langsung aja ke videonya. Pengertian reksadana. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek dan manajer investasi. Selanjutnya, jenis reksadana ada 4, yaitu yang pertama ada reksadana pasar uang. Investasinya deposito yang beresiko rendah, potensi imbal hasilnya juga rendah sedang, dan berobligasi jangka pendek, yaitu di bawah 1 tahun. Selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap. Investasinya obligasi yaitu surat utang, berisiko rendah sedang dan potensi imbal hasilnya sedang. Cocok untuk jangka menengah, sekitar 1-3 tahun. Yang ketiga ada reksadana campuran. Investasinya campuran saham obligasi dan pasar uang. Resikonya sedang ke tinggi dan potensi imbal hasilnya sedang tinggi juga. Cocok untuk jangka menengah panjang, itu sekitar 3-5 tahun. Lalu yang terakhir ada reksadana saham. Investasinya mayoritas di saham, beresiko tinggi dan potensi imbas hasilnya juga tinggi. Cocok untuk jangka panjang, yaitu sekitar 5 tahunan ke atas. Saya akan menjelaskan cara kerja reksadana. Jadi, dana dari investor akan dikumpulkan oleh pengelola reksadana atau manajer investasi. Kemudian, manajer investasi akan mengelola dana tersebut dengan berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan. Kemudian, keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut akan dibagikan kepada investor. Keuntungan dan risiko reksadana. Keuntungannya itu diversifikasi, kemudahan membeli saham, likuiditas, biaya yang terjangkau, keahlian profesional, kemudahan proses, diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Risiko yang harus dipahami saat berinvestasi di reksadana. Yang pertama, risiko menurunnya NAB. Terjadinya apabila ada penurunan nilai unit penyertaan akibat perubahan kondisi pasar. Yang kedua, risiko likuiditas. Terjadinya apabila ada pencairan unit serentak oleh sebagian besar pemegang unit, manajer investasi akan kesulitan menyediakan uang tunai dengan segera. Yang ketiga, risiko prestasi. Terjadinya apabila dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga yang menjadi objek investasi reksadana mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Yang keempat, risiko pembubaran. Terjadinya apabila NAB reksadana kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan atau diperintahkan OJK untuk dibubarkan. Dan untuk peraturan reksadana itu sendiri, ada di salah satu substansi pengaturan yang tertuang dalam POJK 33 tahun 2024 ialah persyaratan reksadana menerima dan atau memberikan pinjaman. Selain itu, POJK juga mengatur persyaratan dan batasan investasi reksadana dalam membeli saham reksadana berbentuk perseroan dan atau unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif lain. Untuk peraturan yang lebih lanjut, kalian bisa lihat deskripsi yang ada di bawah ini. Nah, itu dia teman-teman pembahasan dari kelompok 4 mengenai reksadana. Semoga dengan penjelasan kita dengan mudah bisa kalian pahami ya, dan juga dapat bermanfaat buat kalian dan buat diri kami sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.